Halo, trader, apa kabar? Selamat malam. Oke, siap, siap. Lanjut, lanjut belajar. Malam hari ini, hari ketiga, masih semangat, masih exciting. Cari uang di pasar modal. Oke, so welcome teman-teman di hari ketiga dari program 5 hari kelas dari komunitas Happy Billionaires Club. Hari ini masih ditemani sama saya, Ferdi Desavio. Ada yang kemarin tidak ikut? Adakah yang kemarin tidak ikut? Ikut semua ya. Kalau ikut semua, kalau gitu saya mau ngetes. Wah, kayak dosen nih. Kayak dosen ngetes. Apakah prinsip paling penting dalam trading saham? Ayo. Yang bener kuisnya dapat A. A plus. Malam Pak Harrison. Bener nggak Pak Harrison? Itu profil pic-nya kampus UPH bukan? Risk management, yes. Ada kata-katanya, prinsipnya apa ya? Yes, Pak Bu Herawan. Bu Herawan ya. Ibu kan harusnya ya. Takut salah. Risk first, profit second. Betul. Yes. Pak Hardi, Pak Ansen. Wah, hebat, hebat, hebat. Dapat A plus semua ya. Mudah-mudahan abis ini tidak boncos lagi. R1P2. Wow, keren, keren Pak Puji. R1P2. Apa tuh? Risk first, profit second. Wah, keren, keren. Boleh tuh bikin kaos R1P2 kayak Star Wars. Oke, nah jadi sebelum kita trading, wajib manage risikonya dulu. Selama ini, ya, dulu ketika saya awal belajar, saya nggak tahu Bapak Ibu, tapi ketika dulu pertama kali saya awal belajar, saya ngasal. Ya, pokoknya pokoknya beli aja kalau harga saham turun, beli, naik jual, turun beli, naik jual. Nggak ada sistem, pokoknya pakai feeling, pakai feeling. Juga nggak ada manajemen risiko. Beli berapa banyak ya sesuka hati aja. Aduh, ini kayaknya yakin deh. Wah, beli banyak kan ternyata rugi. Aduh, yang ini nggak yakin nih, belinya sedikit ternyata naik. Jadi jadi risk rewardnya nggak imbang. Risk rewardnya malah bikin kacau portofolionya. Ujung-ujungnya merah. Ya. Kemudian saya bertobat, saya belajar di HBC dan di HBC diajarkan risk first, profit second. Sejak itu portofolio saya tidak pernah merah lagi. Portofolio saya hijau. Ya, tapi saham merah, saham rugi ada ya, sangat wajar. Cut loss itu wajar ya. Yang penting by the end of the year, di akhir tahun portofolio kita bisa hijau, bisa bertumbuh. Itu yang paling penting ya. Oke. Nah, sekarang baru kita masuk ke eh, hari ketiga, kita akan bahas yang namanya analisa teknikal. Oke. Ada yang sudah pernah belajar analisa teknikal? Saya mau menyamakan persepsi dulu nih sama teman-teman sekalian. Kira-kira apa sih yang ada di benak Anda kalau tentang analisa teknikal? Ayo, kira-kira apa tuh analisa teknikal? Ya, nggak ada benar, nggak ada salah. Ini preferensi, menyamakan persepsi. Jadi jangan takut jawab. Kalaupun baru denger, belum belum pernah denger, baru denger kali ini coach ya, boleh kasih tahu juga biar saya tahu. Pernah, tapi pusing coach, pusing ya. Analisa perilaku pasar, yes, betul Pak Faisal. Analisa chart, Pak Erwin, yes, benar Pak Syarif. Lihat pergerakan harga saham di chart, yes, betul. Pak Jan, analisa chart, yes. Cara baca chart, Pak Jimmy, yes, betul. Pak Johan, baca price perception, yes, benar, benar. Ya, lebih mendalam lagi. Apalagi nih, yang lain. Lihat chart dengan indikator tertentu, betul. Analisa di mana kita entry, stop loss, dan taking profit. Ya, bisa dipakai untuk itu, betul. Sesuai untuk trading, yes. Bisa untuk trading, sebenarnya bisa juga untuk invest, ya. Bisa untuk apapun. Moving average kurun waktu, yes, ada itu juga. Nah, sekarang kan rata-rata nih baca chart, baca pergerakan harga, baca perilaku pasar. Tujuannya apa sih kita melakukan analisa teknikal? Apa tujuannya? Kenapa kita harus analisa teknikal? Kenapa enggak adalah
turun beli, naik jual, udah gitu aja terus turun beli, naik jual ya. Feeling. Cap cip cup. Mengetahui tren, yes. Mengetahui tren, momentum, cuan. Ya, yang paling penting ya. Kapan beli, kapan jual, yang tetap momentum, yes. Biar bisa dapat posisi baik, yes. Prediction dengan tren, yes. Oke, benar semua, benar semua. Supaya cuan konsisten, ya itu yang paling penting ya. Cuannya konsisten. Nah, jadi balik lagi, kita ini semua adalah pedagang. Benar nggak? Kita semua hari ini belajar untuk jadi pedagang. Pedagang apa? Pedagang saham. Nah, sekarang pertanyaannya, apa bedanya kita pedagang saham dengan pedagang sayur di pasar yang ada di gambar saya ini? Kenapa saya kasih lihat gambarnya pasar tradisional? Ya, padahal kan kita kelas saham. Jual beli kita saham bukan sayur, jagung. Apa persamaan atau ya kenapa saya kasih gambar ini, pasar ini? Beda atau sama kita dengan pedagang pasar? Sama-sama cari cuan. Benar, benar ya. Sama-sama cari cuan. Apalagi saham jauh lebih fluktuatif. Ya, ya. Jadi sama nggak kita dengan pedagang pasar? Sama-sama baca peluang. As seller, as buy, ada seller dan buyer ya. Jadi sebenarnya sama ya, kita pedagang saham dengan pedagang pasar. Sama gitu ya. Kita sama-sama dagang, ya kita sama-sama cari cuan, ya ada pembeli, ada penjual, sama-sama transaksi jual beli, tapi saham lebih cepat naik turun harganya dibandingkan harga cabai. Ketahuan yang laku mana, yang nggak laku mana. Nah, menarik nih ya. Beli murah, jual lebih mahal. Kadang kalau udah sore harus jual modal atau jual rugi. Sama. Kita juga harus cut loss kan kadang kan. Ya, sama kadang kita juga gitu. Udah keburu turun harganya, kita harus langsung cut loss. Nah, pedagang pasar aja jual rugi, teman-teman. Masa kita enggak? Masa kita enggak rela jual rugi? Nah, jadi yang menarik yang Bu Novita nih, ketahuan yang laku mana, yang enggak laku mana. Jadi kita dan pedagang pasar tuh sama ya. Yang membedakan adalah kalau pedagang pasar ini kan produknya sayur mayur dan juga dia dagangnya pasarnya itu fisik ya, jadi fisik. Jadi kelihatan mana yang lagi rame, yang laku yang mana, yang sepi yang mana, produk apa nih yang lagi rame. Toko itu lagi rame banget tuh. Wah, pada belanja apa sih? Wah, pada rebutan cabe. Wah, kenapa nih? Kok pada banyak yang beli cabe? Nah, kan kita gitu. Oh, harganya lagi naik. Oh, emang rata-rata harganya biasanya berapa? Nah, itu kan pertanyaan-pertanyaan sama kan? Jadi, prinsip nanti kita mau dagang saham, jadi trader, itu sama dengan prinsip pedagang pasar. Kita sedang mencari apa? Kita sedang mencari produk yang laku, ya, produk yang rame, produk yang bisa dijual di harga yang lebih tinggi lagi. Nah, bagaimana sebuah produk bisa dijual di harga yang lebih tinggi? Kalau orang yang mau beli lebih banyak dari orang yang mau jual. Prinsip ekonomi toh, bener kan? Di saham juga sama. Ya, kalau banyak yang mau beli saham tertentu, sahamnya rame, maka harganya cenderung akan naik. Karena banyak yang mau beli dibandingkan yang jual. Karena lagi ngetren, yang mau jual nggak banyak. Wah, nanti deh tunggu udah agak tinggi baru saya jual. Jadi mau jual dikit, sisanya nyimpen barang. Sementara yang mau beli berebut, saya mau. Makanya harganya naik, 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 naik. Ya, di pasar juga sama. Cuman di bursa efek, di pasar modal, kita nggak bisa lihat. Karena pasarnya tidak fisik. Pasarnya digital. Jadi atas dasar itu bagaimana nih saya tahu produk mana yang rame, produk mana yang lagi hot gitu. Ya mau nggak mau kita cuma bisa baca data. Dan data tersebut tercermin di mana? Di chart. Nah, berarti ada dua informasi nih yang paling penting. Nomor satu adalah informasi apa? Harga. Harga saham. Ya, sama kayak harga barang. Ya. Kalau harganya naik, maka kita bisa berasumsi, wah ini ada permintaan nih yang tinggi nih. Nah, dan yang kedua berarti apa? Jumlah transaksinya. Atau dalam hal ini kita sebut namanya volume. Volume transaksinya. Berarti semakin besar volume transaksi, harganya semakin naik, berarti saham ini lagi rame, lagi hot.
Nah, itulah bagaimana cara kita mencari tahu ya saham mana nih yang kira-kira bakal bisa bikin kita kasih cuan. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Jadi prinsipnya kita pakai prinsip dagang ya. Kita nyari barang yang lebih banyak permintaannya, banyak yang mau beli dibandingkan yang mau jual. Oke. Nah, untuk membaca chart ada banyak aplikasi di luar sana ya. Ada TradingView, ada ya, aplikasi-aplikasi dari sekuritas masing-masing ya. Kita di MNC pakai Motion Trade itu bisa baca chart ya. Di Motion Trade juga bisa. Tapi kita mau kasih Anda yang paling simple, paling sederhana, yang cuma muncul sekali udah. Jadi nggak usah diutak-atik lagi. Jadi yang paling sederhana dan gratis. Ya ini untuk pemula. Nah, jadi kita kasihkan Anda yang ini dulu. Jadi kita untuk Anda yang baru mulai, kita rekomendasikan pakai www.bigcharts.com. Nah, ini ya. Nanti teman-teman gak usah praktek ya, prakteknya nanti aja. Sekarang nyimak dulu aja. Ya, nanti ada rekamannya. Nah, ini. Bigcharts.com. Atau kalau mau screenshot, screenshot aja. Satu halaman ini aja. Materi kita hari ini cuma satu halaman ini doang ya. Jadi kalau mau screenshot, screenshot aja ini. Ya, intinya cuma ini doang. Ya, jadi bigcharts.com nanti akan muncul tampilan yang atas ini nih. Nah, jadi nanti Anda masukkan kode saham yang Anda mau lihat. Pastikan depannya ketiknya ID.2 supaya dia tahu, oh ini saham Indonesia. ID.2 baru kode sahamnya, misalnya BBCA nih ya. BBCA. Nah, oke. Habis itu nanti klik yang nomor 2 ini, Advanced Chart. Ya, klik Advanced Chart. Nanti akan muncul tampilan yang di sebelah kiri ini. Nah, kita setting satu-satu dulu. Yang paling atas ini namanya time frame. Time frame itu adalah periode waktunya. Ya, periode waktunya berapa lama. Nah, kita pakai yang 1 year, berarti dari sini sampai sini itu 12 bulan. Ya, dari sini sampai sini. 12 bulan, 1 tahun. Terus kemudian frekuensinya kita pakai daily. Artinya satu candle ini mencerminkan pergerakan harga selama 1 hari. Nah, satu candle 1 hari. Terus kemudian kita masuk ke indikator, ya indikator. Kita keluarkan EMA 3 line di sini, ya EMA 3 line. Terus kita ketik di dalam kotak kecil ini, ya ketik aja 20,50,200 tanpa spasi. Nah, habis itu udah langsung klik yang ini, lower indikator 1, ya pilih volume plus. Nah, terus lower indikator 2, pilih MACD. Nah, oke. Ini sudah. Nah, kalau sudah, kita masuk ke chart style yang nomor 5. Price display, pilih candlestick. Jadi bentuknya ini candlestick. Terus kemudian chart background default atau bebas, suka-suka Anda. Nah, chart size pilih yang big, ya, yang paling gede biar kelihatan. Nah, nanti jangan lupa klik store chart setting ya, store chart setting yang ini nih. Supaya apa? Supaya setiap kali ada buka chart, pilihan ininya sudah tersimpan otomatis. Jadi Anda tidak perlu utak-atik lagi, udah tersimpan otomatis ya, store chart setting. Nah, kalau udah nanti akan muncul seperti ini. Oke. Nah, sekarang kita akan bahas satu-satu. Oke, bentar. Nomor 1, kita pakai apa namanya? Candlestick. Nah, candlestick ya. Candlestick. Cet, set. Nah, terus ada satu lagi warnanya hijau. Cet, set, set. Nah, apa itu candlestick? Lilin, Pak. Ya, candlestick ini sebenarnya dipakai oleh orang Jepang ya, dipakai oleh orang Jepang, dipopulerkan di bawah ya yang pakai duluan tuh orang Jepang sebenarnya pakai candlestick ini. Jadi candlestick ini itu rangkuman pergerakan harga. Jadi kalau kita lihat harga saham itu dalam 1 hari kan, wah naik turun dia ya, naik turun seperti ini kan, zigzag zigzag gitu. Nah, naik turun zigzag zigzagnya ini itu dirangkumkan menjadi satu buah candle. Nah, jadi apa? Ada 4 informasi yang bisa diberikan satu buah candle. Yang pertama, candle ini ada apa ya? Ada badannya, ya ada badan candle yang ada berwarna ini, sama ada ekornya nih, ya ada ekornya, ekor atas sama ekor bawah. Nah, kita mulai dari ekor bawah.
ekor bawah, ya, baik yang kiri maupun yang kanan, baik yang merah maupun yang hijau, itu memberikan kita satu buah informasi, yaitu apa? Harga terendah di hari itu. Ya, jadi harga terendah di hari itu. Misalnya, kita ambil contoh kayaknya ini ya, contoh ini anggaplah ini pergerakan harga satu hari, anggap aja ya, padahal ini kan setahun. Ya kita anggap aja ini pergerakan harga satu hari. Nah, berarti harga terendah hari itu di mana? Di sini ya. Di sini kan harga terendah. Nah, berarti ini ekor candle nih. Nah, jadi nanti mungkin saya gambarin gini. Set. Nah, di sini ekor candle. Ya. Nah, kemudian selanjutnya kita lihat ekor atas. Nah, ekor atas. Ekor atas ini memberikan kita informasi harga tertinggi di hari itu. Nah, high tertinggi. Berarti kalau di sini kalau dia zigzag seperti ini harga tertingginya ada di sini nih ya, di hari itu ya. Nah, berarti sini nih harga tertingginya. Oke. Nah, terus bodinya. Nah, bodinya memberikan kita dua informasi. Kalau dia warnanya merah, artinya harganya turun. Berarti bodi atas ini memberikan kita informasi harga pembukaan, open. Dan bodi bawah ini memberikan kita informasi harga penutupan, close. Nah, jadi kalau merah artinya harganya turun nih, dibuka di sini, ditutupnya di sini. Nah, tapi kalau dia hijau artinya harga sahamnya naik. Nah, berarti bodi bawah ini harga pembukaan, bodi atas ini harga penutupan, close. Nah, berarti kebalikannya cuma open sama close-nya doang nih, merah sama hijau. High sama low-nya sama. Ya, berarti hijau naik, merah turun. Berarti pagi-pagi jam 9 pagi pembukaan, nah langsung dia harga open. Nanti sore hari jam 4 penutupan, nah itu harga close. Nah, kalau kita lihat di sini, opennya di mana? Oh, opennya di sini nih, pagi-pagi nih. Oke, berarti di sini ya, open ya, body ya. Nah, berarti ini ekor bawahnya ini. Nah, penutupan di mana? Oh, penutupannya di sini nih, ya. Di sini, sore-sore. Nah, berarti bodinya kayak gini nih nanti gambarnya. Nah, itu ya. Nah, berarti ini dia eh, dibuka di 7.300. Sekali lagi ini anggap ya, anggap pergerakan sehari. Kenyataannya bukan, ini pergerakan setahun. Tapi anggap aja nih pergerakan sehari. Ya, atau anggap ini candle candle 1 year ya, rangkuman candle 1 year. Ya. Nah, harga terendah di 7.000, harga tertinggi di 9.400, harga penutupan di 9.100. Nah, jadi nanti candlenya jadinya kayak gini nih. Nah, jadi kita kalau ngeliat candle kayak gini, kita langsung tahu, oh, dibukanya di 7.300, tutupnya di 9.100. Terendah di 7.000, tertinggi di 9.400. Nah, jadi ini cara kita baca candle. Oke, sampai sini dulu. Ada yang bingung? Ada yang bingung tentang cara baca candle? Masih bingung Bu Jenny? Jadi ingat ya, ekor bawah ini harga terendah, low, ekor atas ini harga tertinggi, high di hari itu, bodi bawah ini harga pembukaan, bodi atas harga penutupan, close gitu. Kalau merah kebalikannya. Jadi yang ini aja nih dihafalin. Ya, dihafalin. Candle apakah hanya keluar per hari atau per jam? Nah, itu bisa diatur. Jadi candle bisa keluar per menit, bisa per 5 menit, bisa per jam, bisa per hari, bisa per minggu, bisa per bulan, bisa per tahun. Nah, bebas. Itu nanti Anda yang ngatur. Ngaturnya di sini di frekuensi. Nah, kita pakai yang daily, berarti per hari. Nah, itu. Coach, kadang di candle ada ekor panjang, ada juga ekor pendek. Bedanya apa ya? Ini aja, nggak ada bedanya. Yang penting harga pembuka, harga penutupan. Nah, kalau ekornya panjang berarti jarak antara harga terendah dengan harga opennya misalnya jaraknya jauh, gitu aja. Gitu. Jadi kalau misalnya dia opennya di 7.500 misalnya ya, open 7.500, gambarnya nggak gini. Ya, gambarnya jadinya begini nanti.
Nah, di 7.500 misalnya ya. Nah, kan ekor ekor bawahnya jadi panjang tuh. Nah, jadi gini nanti gambarnya. Jadi ini cuman ini aja. Jadi empat informasi. Cuma ada empat informasi. Pembukaan, penutupan, harga terendah, harga tertinggi. Gitu. OHLC, yes, Pak Puji. Berarti ekor itu akan keluar belakangan tergantung pergerakan turun dan naiknya ya, Coach. Yes, betul. Ekor pasti belakangan. Betul. Ya. Yang menentukan harga itu siapa ya? Nah, pertanyaan bagus, Bapak Ibu. Ada yang bisa jawab nggak? Siapa sih yang nentuin harga saham naik turun setiap hari? Bursa Efek, OJK, atau perusahaannya, ownernya, bandarnya? Yes, pasar, pembeli dan penjual. Oke, jadi ya harga saham itu terbentuk kalau ada yang namanya transaksi. Transaksak. Bentar ya. Transaksi. Transaksi apa? Jual dan beli. Jadi, kalau Pak Prabowo, jadi kalau ada orang mau beli saham di harga 1.000 misalnya nih. Aduh, saham ini bagus nih. Saya mau beli di harga 1.000. Tapi nggak ada yang mau beli di harga 1.000. Maka tidak terjadi transaksi. Kalau tidak terjadi transaksi, harga saham tidak berubah. Waduh, ya udah deh, saya turunin harga deh. Saya jual deh di 900. Ada yang mau beli di 900. Nah, terjadilah transaksi. Nah, harga saham jadi 900. Nah, kemudian ada lagi yang mau beli di 950 misalnya. Ada nggak mau jual 950? Ada mau jual 950. Nah, harganya naik, terjadi transaksi. Jadi, yang bikin harga itu terbentuk adalah transaksi. Nah, berarti apa? Open, open harga pembukaan itu adalah transaksi pertama di hari itu. Begitu jam 9 pagi, teng ya, bursa dibuka, ya, yang perdagangan pertama, transaksi jual beli pertama itulah yang membentuk harga pertama. Begitu pula ketika harga close nih. Ini adalah transaksi paling sore, jam 4 di sore itu. Nah, begitu transaksi terakhir jam 4, tes. Nah, itulah harga terakhir penutupan di hari itu. Jadi harga saham terbentuk karena transaksi jual beli ya, faktor pasar. Makanya tadi saya bilang, ya, begitu banyak yang mau beli, harganya akan terus naik karena banyak yang mau beli rebutan. Wah, nggak mau, saya mau beli di 1.000, saya beli di 1.050, saya beli di 1.100, saya beli 1.150. Supaya apa? Supaya cepat terjual, supaya cepat dapat barang kan. Tapi kalau banyak yang mau jual, waduh, 900, saya jual di 850 deh. Saya jual di 800, saya jual di 750, saya jual di 700 dan seterusnya. Biar cepat apa? Biar cepat terjual. Makanya kalau banyak yang mau jual harga cenderung turun, kalau banyak yang mau beli harganya cenderung naik. Nah, kita mau cari apa? Kita mau nyari barang jualan, saham yang banyak pembelinya atau banyak penjualnya. Mana yang kita mau? Yang mana? Banyak beli atau banyak jual? Banyak beli, yes. Iya dong, kita mau yang banyak beli supaya harganya naik. Ya. Oke, kalau mau beli saham Danantara ada nggak coach? Nggak ada. Danantara itu dia tidak dijual belikan di pasar, di bursa sahamnya. Ya, itu milik pemerintah, 100% milik pemerintah. Jadi kalau antrian banyak di satu harga, kemungkinan ini jadi potensi harga sesi itu ya. Oh, belum tentu, itu kan antrian. Antri itu kan belum terjadi transaksi. Yang kita mau terjadi transaksi, itu baru terbentuk harga. Kalau sudah jadi transaksi, maka nggak muncul di antrian, gitu. Jadi yang namanya antrian tuh masih bisa naik dan turun. Jadi nggak menjamin. Pak Joko, kalau kita sepakat beli di satu saham, apakah bisa membuat harga melejit ya, Coach? Kalau sepakatnya belinya dalam jumlah besar ya. Kalau sepakat beli dalam jumlah besar bisa. Tapi kalau belinya sedikit-sedikit walaupun sepakat rame-rame tapi belinya cuma sedikit-sedikit tidak ya. Jadi tergantung seberapa besar market cap perusahaannya dan berapa besar modal yang dikumpulkan.
Gitu Pak Joko. Ya, jadi beli saat uptrend marketnya. Nah, strategi belinya nanti ngikutin setup. Ya, ngikutin setup. Karena strategi setiap perusahaan bisa beda-beda. Jika banyak yang beli, di harga belinya yang mana? Banyak tembaknya tuh. Hah, banyak Sorry Bu Jenny, saya kurang paham pertanyaannya. Ya, sentimen pasar bagaimana korelasinya dengan harga saham coach? Oke, gini, misalnya gini. Sentimen pasar ya, misalnya gini. Em, Sentimen pasar kan salah satunya adalah gosip, misalnya gosip. Jadi gosipnya adalah Indonesia mau akan ada perang, misalnya, amit 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 ya. Tapi ini contoh doang. Indonesia gosipnya bakal ada perang. Sentimen positif atau sentimen negatif? Negatif, ya, sentimen negatif. Jadi kalau kita bicara sentimen negatif, kira-kira Anda sebagai pemilik saham, mau uang Anda nyangkut di saham, atau Anda bakal jual saham Anda dan megang cash? Jual, jual, jual. Nah, itulah yang disebut dengan sentimen negatif. Jadi kadang tidak ada hubungannya dengan market, tapi kita emosi. Wah, nanti saya takut nih. Wah, perang. Mendingan saya amankan cash deh, supaya saya bisa kabur. Ya, kalau ada apa-apa saya gampang larinya. Itu yang disebut dengan sentimen. Jadi ingat, jual dan beli tergantung apa? Tergantung kebutuhan, tergantung emosi. Ya, emosi kita kan. Nah, jadi itulah cara kerja sentimen. Korelasinya, Pak Zahrul ya. Coach, kalau market downtrend atau merah membara, beli murah untuk invest. Yes, selama fundamentalnya bagus gitu. Bagaimana tebak harganya? Kok harga ditebak? Kita nggak nebak harga. Ya, kita tidak tebak-nebakan harga. Kita baca data. Ya, jadi ya udah, kalau menurut kita sahamnya itu bagus, bakal naik, banyak yang beli, beli aja di harga itu. Nanti ketika naik, kita ikutin terus. Kita sebagai seorang trader, kita mantau ya. Kita mantau, setiap hari kita mantau. Sehingga kita besok memutuskan mau beli, mau jual atau tetap diem. Gitu. Jadi kita baca data. Kita tidak tebak-tebakan, kita baca data. Tuh. Coach, kenapa ada bentuk candle yang open price-nya beda jauh banget sama close price hari sebelumnya? Jadi kayak bolong gitu atau lompat. Yes, gap ya. Bisa aja. Karena kan mungkin ada sentimen positif atau ada sentimen negatif yang terjadi di sela-sela market penutupan. Sehingga ketika pagi-pagi banyak yang mau beli di harga yang lebih tinggi atau banyak yang mau jual di harga yang lebih rendah. Nah, jadi mungkin aja. Jadi harga penutupan kemarin tidak harus sama dengan harga pembukaan hari ini. Gitu. Ya, jadi bisa aja seperti itu. Oke, cara baca candle. Udah oke ya? Harga pembukaan, harga penutupan, harga terendah, harga tertinggi. Ya, oke. Nah, berikutnya. Lanjut. Nah, berikutnya, kalau kita cuma ngelihat satu candle doang, ya. Sekarang berikutnya, ini saya hapus dulu. Yang ini udah ya, harusnya ini udah. Oke. Nah, yang ini saya biarin. Nah, berikutnya. Kalau kita cuman melihat, misalnya Anda punya toko, ya. Toko Anda hari ini itu penjualannya 100. Penjualannya ada 100 piece yang terjual. Oh, banyak atau sedikit? Hari ini toko Anda terjual 100. Banyak atau sedikit? Lumayan. Dari mana taunya lumayan? Dari mana taunya sedikit? Dari mana taunya banyak? Ini jawabannya langsung beragam kan? Lumayan, sedikit, banyak. Tergantung. Tergantung apa Pak tuh bagus? Tergantung dengan perbandingan kemarin. Nah, bener. Jadi, kalau rata-rata biasanya toko saya itu kalau transaksinya itu paling sedikit 500 coach. Berarti 100 itu sedikit. Kalau biasanya rata-ratanya 500. Nah, kalau biasanya rata-ratanya 10, kali ini terjual 100, wah berarti banyak kan? Nah, maka
Langkah selanjutnya, supaya saya bisa tahu saham ini rame atau sepi, maka saya butuh satu buah indikator yang namanya volume. Volume itu apa? Volume adalah jumlah transaksi yang terjadi. Jumlah transaksi. Ya, yang sudah terjadi ya, bukan antrian, berarti sudah terjadi. Nah, jadi dengan kita membaca volume yang bawah ini, yang garis-garis ini, kita bisa mengetahui nih, oh saham ini lagi rame atau lagi sepi. Nah, dari mana kita taunya? Kalau grafiknya tinggi-tinggi seperti ini, wah, berarti tinggi. Belum tentu. Nah, apa yang harus kita tahu? Kita harus bandingkan dengan sekitarnya, rata-ratanya. Nah, makanya kita pakai metode indikator namanya volume plus. Nah, ada plusnya. Apa itu plus? Plus ini adalah rata-rata volume selama 3 bulan terakhir. Ya, SMA 50 nih. Ya, selama 3 bulan terakhir. Berarti kalau grafik batangnya ini berada di atas garis ini, berarti transaksi hari itu rame. Tapi kalau terjadi sebaliknya, berarti transaksinya sedang sepi. Nah, jadi itu ya. Nah, berarti saya mau nyari apa nih? Saham-saham yang grafik batangnya cenderung naik. Makin lama makin rame. Nah, ya, yang tiba-tiba naik nih. Wih, ada apa nih? Tiba-tiba terjadi transaksi yang tinggi. Nah, kita mencari yang rame. Oke. Tapi harus dilihat juga karena volume transaksi yang besar ini tidak bilang mana yang lebih banyak, jual atau beli. Nggak bilang dia. Jadi bagaimana kita taunya? Kita harus lihat candlenya. Candlenya warna hijau atau warna merah. Ingat, kalau merah artinya turun, kalau hijau artinya naik. Jadi kalau batang volumenya transaksinya tinggi, tapi candlenya merah, artinya harganya turun tajam. Kalau begitu, artinya kita harus apa? Kita harus panik. Wah, banyak banget yang jual nih, harganya candle merah besar lagi ya. Tapi kebalikannya, kalau volumenya transaksinya besar, tapi candlenya hijau, wah, wih, ada yang borong. Ada yang borong. Nah, ya teman-teman kan suka bilang, oh bandar lagi borong, ya bandar lagi borong. Di sini kita nggak usah ngomongin bandar, nggak usah ngomongin lain-lain. Pokoknya kita tahu ada yang, pokoknya terjadi transaksi dalam jumlah besar dan candlenya hijau. Nah, dan itu kita mau, kita happy yang kayak gitu. Ya, jadi itu. Kita pakai volume untuk mencari tahu saham ini transaksi hari itu sedang rame atau sedang sepi. Ya. Nah, ini jadi yang indikator yang kita pakai yang kedua. Bu Amalia, bedanya volume warna merah dan hitam apa, Coach? Oke. Kalau hitam itu dia close up. Artinya harga penutupan hari ini lebih tinggi dibandingkan harga penutupan kemarin. Nah, artinya makanya jadi kita lihat kalau candlenya barnya hitam berarti bagus. Tapi kalau candle besar barnya merah, artinya apa? Close down. Artinya harga penutupan hari ini di bawah harga penutupan kemarin. Artinya kan turun. Nah, jadi itu. Hitam dia naik, merah dia turun harga penutupannya. Gitu, Bu Amalia. Nah, volume. Jadi kita akan pakai volume, kita gabungkan dengan melihat candlenya untuk mengetahui saham itu banyak yang beli atau banyak yang mau jual di hari itu. Ya, kalau merah banyak yang jual, kalau hitam banyak yang beli. Gitu. Bagaimana mengetahui volume akan naik? Nggak tahu. Ya, kalau cuma ngeliat chart doang mah nggak tahu. Yang bisa kita lakukan apa? Baca berita. Ada sentimen apa terhadap perusahaannya? Apakah perusahaan akan melakukan rilis laporan keuangan? Perusahaan ada kejadian bagus? Ada apa? Nah, itu kita harus cari tahu juga nantinya. Kalau cuma baca chart doang mah nggak tahu. Siapa yang bisa nebak besok toko saya bakal rame nggak ya? Besok toko saya bakal rame ya? Kita nggak tahu. Tapi kalau kita sudah membaca ada berita, wah besok akan ada bus pariwisata parkir di depan toko saya. Nah, kan kita harus bisa nebak. Pasti kemungkinan besar toko saya besok rame nih, gitu. Ya, oke. Ada pertanyaan untuk volume?
Garis kuning di atas volume coach. Ini volume plus. Volume plus. Rata-rata volume 3 bulan terakhir. Moving average. Abis ini baru saya mau jelasin. Bagaimana tadi yang bagus? Nah, ingat teman-teman. Saya mau cari produk ya atau saham ya, saham yang apa? Yang hot. Artinya banyak yang mau beli. Oke. Pertama, candle. Kita sudah belajar. Candle ada dua. Ada merah, ada hijau. Merah artinya turun, hijau artinya naik. Nah, kita tahu kalau banyak yang mau beli, ya banyak yang mau beli, harga cenderung naik. Kalau banyak yang mau jual, harga cenderung turun. Berarti kalau candle hijau, banyak yang beli. Kalau candle merah, banyak yang jual. Nah, ya, berarti fokus kita suka dengan saham-saham yang candlenya hijau. Nah, jadi ini, di sini kita teman-teman, em, hari ini kita belajar baca ya, bukan belajar kapan beli, kapan jual. Teman-teman saya yakin dalam benaknya ada pertanyaan-pertanyaannya, jadi sedang menganalisa jadi kapan saya beli, kapan saya jual. Jangan masuk ke sana dulu. Karena nanti saya akan jelaskan ada berbagai macam strategi trading. Dan setiap strategi trading itu memiliki syarat beli dan syarat jual yang berbeda-beda. Ya, misalnya, ya, kalau di sini mungkin swing trading akan beli, tapi position trading nggak beli, ya, scalper juga nggak beli. Day trading belinya mungkin di sini dia baru beli. Position trading nanti mungkinnya belinya baru di sini. Nah, jadi beda-beda ya, teman-teman ya. Nah, hari ini kita belajar bacanya dulu, bukan belajar kapan beli, kapan jualnya. Karena kapan beli, kapan jualnya tergantung setup Anda, strategi tradingnya Anda. Apakah Anda seorang day trader, apakah Anda seorang swing trader, atau Anda seorang position trader. Nah, di sini kita belajar baca dulu, memahami supply dan demand, memahami berapa banyak yang mau beli dan mau jual di balik pergerakan harga hari ini. Supaya saya bisa mengambil keputusan besok saya harus ngapain. Ya, gitu. Nah, jadi itu satu. Nah, kedua, yang kita mau cari tahu, kalau banyak, berarti dari mana kita bisa tahu banyak yang beli atau banyak yang jual? Berarti dari mana? Dari volume transaksi. Nah, makanya kenapa kita pakai volume. Nah, ya kita pakai volume. Ya, kalau volumenya tinggi di atas rata-rata, berarti transaksinya banyak. Kalau volumenya rendah di bawah rata-rata, berarti volume transaksinya sedikit. Berarti yang beli saham hari itu sepi. Nah, ya, gitu. Jadi itu. Nah, kemudian kalau yang namanya kita manusia itu kan punya yang namanya tren, ya pasti ya benar ya kita punya yang namanya tren. Dan tren itu em, ada polanya. Maksudnya apa ya? Manusia itu mempunyai karakteristik suka mengikuti tren, ikut-ikutan, ya, suka ikutin tren, ya, mengikut-ikutan. Kayak ambil contoh gini, kalau ada tempat makan yang lagi viral, ya pasti tambah rame, ya. Karena apa? Karena banyak orang yang mau nyobain. Sampai kapan ramenya? Sampai ya trennya sepi lagi, sampai orang udah bosen. Nah, kita sebutnya sampai trennya patah. Nah, berarti ada satu prinsip di mana price move in trend, ya, price move in trend. Nah, berarti susunan harga saham satu ini kan cuman pergerakan harian. Pergerakan harian kita kan nggak bisa bilang kalau hari ini rame, wah seterusnya ke depan bakal rame nih. Wah banyak yang mau beli nih, belum tentu. Kan kadang bisa jadi anomali. Jadi kita harus menggunakan beberapa hari candlenya, ya, atau mungkin bisa beberapa bulan. Nah, susunan candle yang beberapa bulan itu, ya ini saya hapus dulu. Susunan candle yang beberapa bulan itu, apalagi kalau kita kumpulin selama 12 bulan, itu akan membentuk yang namanya sebuah tren. Nah, di saham, ya di saham atau apapun lah, bukan di saham aja, di market, di toko, di restoran ya, itu ada dua. Ada yang namanya lagi uptrend, ya, hot yang positif, ya, positif hot. Ada yang namanya lagi no trend atau sideway. Ya, ini no trend, tidak ada trend, ya, sideway aja. Atau ada yang lagi namanya downtrend.
Ini juga lagi hot nih. Tapi hotnya apa? Negatif. Nah, hotnya negatif. Ya, hot yang jelek gitu. Ya, jadi ada uptrend, ada sideways, ada downtrend. Nah, bagaimana kita melihatnya? Nah, kalau kita lihat harga saham itu geraknya tidak pernah gerak lurus. Dia akan zigzag nih kayak ini nih, zigzag. Turun, naik lagi. Turun, naik lagi. Turun, naik lagi. Turun, naik lagi. Turun lagi, naik lagi. Dan seterusnya nih. Nah, ya. Jadi, pergerakan harga saham yang zigzag ini, kalau teman-teman perhatikan, membentuk apa nih? Kayak apa nih gambarnya nih? Yang zigzag ini. Kayak pegunungan, bener ya? Kayak pegunungan. Nah, jadi ada yang namanya gunung, puncak gunung, ya puncak gunung. Ada yang namanya dasar lembah. Nah, jadi kita bisa bilang sebuah saham itu sedang uptrend kalau puncak lembah sama dasar lembah sama puncak gunungnya itu naik terus. Nah, naik terus. Jadi ini nih, kayak ini nih, naik terus nih. Saya ganti warna ya. Hmm. Nah, ini puncaknya kan? Puncaknya kan? Wah, lebih tinggi nih. Wah, naik terus. Ya, naik terus. Begitu pula dengan dasarnya nih. Dasarnya. Dasar. Nah, naik terus. Sehingga kita bisa tarik garis. Cus. Wah, bisa tarik garis naik. Nah, berarti contoh BBCA ini yang tahun berapa nih? Saya lupa ini ya. Nggak ada tanggalnya ya. Itu sedang uptrend. Nah, sedang uptrend. Nah, kalau saham sedang uptrend, artinya dia lagi apa? Lagi hot yang positif. Kalau hot yang positif, lebih banyak yang mau beli atau banyak yang mau jual? Kalau hot yang positif. Banyak yang mau beli, cocok. Nah, sementara kalau downtrend, hot yang negatif, berarti lebih banyak yang mau jual. Makanya harganya cenderung turun terus. Nah, sideway tidak ada tren dia. Makanya kenapa harganya cuma zigzag di situ-situ aja, bergerak ke samping. Karena nggak ada tren. Orang-orang bingung ini sama mau kemana. Ya udahlah, ya bisnis as usual, market as usual aja. Transaksi jual beli kayak biasa aja gitu. Pasar kayak biasa. Ya, nggak rame, nggak sepi, yang penting jalan. Nah, nah sekarang kalau kita bikin zigzag-zigzag gini, ini kan bingung ya. Ini kan bingung ya. Nah, jadi gimana dong cara gampangnya? Nah, cara gampangnya adalah kita pakai yang namanya moving average. Ya, kita pakai namanya moving average. Apa itu moving average? Nah, ini. Jadi, di sini teman-teman lihat ada tiga jenis garis. Ya, ada yang warna apa nih? Di saya ini oranye, oranye, biru dan hijau. Ya. Nah, yang oranye ini itu adalah yang kita sebut namanya EMA 20. Yang biru ini kita sebut namanya EMA 50. Dan yang hijau atau merah sih ini. Pokoknya yang ini bawah ini ya. Merah ya kayaknya ya. Itu EMA 200. Nah, apa itu? Yes, Pak Puji, betul. Ini adalah pergerakan harga rata-rata. Ya, jadi rata-rata harga bergerak. Nah, artinya bergerak selama beberapa periode terakhir. Nah, yang paling atas ini, EMA 20, itu adalah pergerakan harga, itu adalah rata-rata harga 1 bulan. 1 bulan terakhir. Ya, rata-rata harga 1 bulan terakhir. EMA 30 ini adalah rata-rata harga 3 bulan terakhir. Dan EMA 200 ini adalah rata-rata harga 12 bulan terakhir. Nah, pertanyaan saya, kalau Anda belanja barang, beli cabai deh, beli cabai, dan harganya di atas rata-rata selama setahun terakhir, artinya harganya naik atau turun? Naik. Nah, kalau harganya naik, bahkan di atas rata-rata setahun terakhir, berarti apa? Berarti banyak yang mau beli atau jual? Banyak yang beli atau jual? Yes, Pak Puji, banyak yang beli. Nah, banyak yang beli berarti karena dia di atas rata-rata setahun terakhir gitu. Nah,
Semakin dekat, semakin 3 bulan, semakin 1 bulan, artinya yang mau beli semakin banyak. Nah, berarti kita bisa menggunakan EMA ini sebagai apa? Sebagai panduan bahwa saham itu sedang uptrend atau sedang downtrend atau sedang sideway. Ya, sampai sini dulu, sampai sini dulu. Ada yang mau nanya nggak? Sebelum saya lanjutin lagi soal EMA-nya. Soal gimana cara kita pakai EMA-nya. Kenapa dibilang EMA 30 dan seterusnya? Itu, eh, EMA 20 ini adalah harga 20 hari terakhir. Nah, 20 hari terakhir itu kan 20 hari kerja ya. 20 hari bursa. Itu dianggap 1 bulan. 50 itu 50 hari. Dianggap 3 bulan. 200 itu 200 hari bursa. Dianggap 12 bulan. Gitu. EMA 20 itu apa candlestick-nya 20 ya, Coach? Betul. Betul banget. Candlestick-nya 20. Ya. Oke. Apa beda EMA dengan MACD? Beda banget. Dua indikator yang berbeda. Nah, nanti saya jelaskan yang MACD ya, belakangan ya. Boleh diulangin coach? Masih agak kurang ngerti. Boleh. Nanti saya jawab pertanyaan teman-teman dulu, habis itu saya ulang. EMA artinya gimana? Nanti saya ulang berarti. Posisi paling bagus apakah harus EMA 20 di atas EMA 50 dan di atas 100? Tidak ada posisi paling bagus ya. Tapi kalau EMA 20 ya 20 terus EMA 50 dan EMA 200 itu berjejer seperti ini, rapi seperti ini, maka kita bisa bilang sahamnya sedang strong uptrend. Tapi kalau terjadi kebalikannya, 200, 50, 20, ini kita sebut strong downtrend. Ini kebalikannya. Tuh. Nah, kenapa perlu butuh sampai 3 EMA? Nah, karena ini kan sebulan, 3 bulan, setahun. Berarti kita bisa bilang ini adalah tren jangka panjang, tren jangka menengah, tren jangka pendek. Gitu. Jadi yang namanya tren itu ada tren jangka panjang, ada tren jangka menengah, ada tren jangka pendek. Ya, ada major trend, secondary trend, ada minor trend. Nah, fungsinya apa? Fungsinya nanti akan dipakai kalau Anda sudah mulai masuk ke dalam setup. Ya, ada setup-setup yang mainnya di tren jangka pendek, ada setup-setup yang mainnya di tren jangka panjang. Gitu. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya ulang ya. Saya hapus dulu kalau gitu. Nah, nah, EMA. EMA ini adalah harga rata-rata. Berarti EMA 20 adalah harga rata-rata selama 1 bulan terakhir. EMA 50 adalah harga rata-rata selama 3 bulan terakhir. Dan terakhir EMA 200 adalah harga rata-rata selama 12 bulan terakhir. Kalau harga saham berada di atas harga rata-ratanya, berarti ada banyak orang yang mau beli. Ya, ada orang yang mau beli. Wow, di atas harga rata-rata kan mahal. Misalnya gini, Anda biasa beli cabai sekilo, berapa sih harga sekilo cabai? 10.000. Saya nggak tahu harga ya, maaf ya. Biasanya beli di harga 10.000. Nah, hari ini ada datang kucuk-kucuk saya ke pasar. Nah, ini rata-rata sebulan terakhir ya. Satu bulan terakhir Anda beli di harga 10.000. Nah, Anda kucuk-kucuk datang ke pasar, tiba-tiba harga cabai hari ini 12.000. Artinya apa? Artinya lebih banyak demand daripada supply sehingga harganya naik. Lebih naik, lebih tinggi dari 1 bulan rata-rata. Tapi tiba-tiba ya besok-besoknya lagi Anda beli, Anda ke sono, harganya turun 9.000. Kenapa? Artinya yang mau beli dikit, lebih banyak yang mau jual sehingga pedagang nurunin harga di bawah rata-ratanya. Nah, itulah fungsi EMA. Ya, berarti kalau harga saham berada di atas EMA-nya, berarti banyak yang permintaan nih, sedang uptrend. Nah, kayak tadi saya bilang, ada tren jangka pendek,
tren jangka menengah, tren jangka panjang. Nah, kita pakai tren jangka panjang. Selama harga saham itu berada di atas EMA 200, kita bisa bilang saham itu sedang uptrend. Nah, berarti sedang banyak yang mau beli. Secara jangka panjang banyak yang mau beli. Tapi secara jangka pendek, ya secara jangka pendek ya, memang sedang terjadi aksi jual. Sedang banyak yang mau jual. Nah, kayak contohnya ini. Di sini, wah strong banget nih. Tapi besoknya, wah langsung terjadi aksi jual. Nah, tembus EMA 20-nya, tembus EMA 50-nya. Nah, sampai tembus ke EMA 200-nya. Nah, kemudian apa yang terjadi? Di EMA 200-nya, tiba-tiba muncul banyak yang mau beli. Tahu dari mana? Karena dia mantul naik lagi. Nah, mantul naik lagi. Berarti di EMA 200 ini banyak yang mau beli nih. Dianggap, wah udah murah nih, beli, 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 beli. Nah, berarti apa? Uptrendnya masih jalan. Berarti downtrend kemarin ini cuma jangka menengah doang nih. Cuma 2 bulan. Nah, berarti masih bisa lanjut naik lagi. Dan lanjut naik lagi sampai beberapa tahun kemudian. Ya, ini 2000 apa sih? Oh ini 2023 ya. Berarti masih naik lagi sampai 2025. Karena baru mulai turun lagi di 2025 kan. Gitu. Nah, berarti kita bisa menggunakan EMA ini sebagai panduan sahamnya sedang uptrend atau downtrend. EMA sendiri artinya apa? EMA itu exponential moving average. Harga rata-rata. Ya, rata-rata harga. Ya, rata-rata harga. Oke, jadi ini ya tentang EMA. Ada pertanyaan tentang EMA? Jadi kita bisa pakai EMA ini untuk menentukan tren pergerakan harga. Sekarang jauh banget ya di bawah EMA 200. Ya, betul. Jadi jelas sekarang ini sedang downtrend. Nah, tapi ya mudah-mudahan lah kita lihat. Hari ini sih sudah mulai rebound lagi balik ke 9.000. Kalau kita bicara 1 bulan berarti 1 bulan dari hari ini kan ya. Dari hari terakhir ya, dari candle terakhir. Ya, dari candle terakhir. Itu. Dari candle terakhir. Ya. Makanya dia membentuk garis karena dia bergerak terus kan. Dia bergerak terus, ngikutin pergerakan harga. Disebut moving average, makanya disebut moving average. Dia akan ngikutin terus. Apa beda EMA dengan MA? Oke, MA moving average itu dikenal sebagai simple moving average. Bedanya ada di perhitungan bobot statistiknya ya. Cara perhitungannya beda bobotnya. Kalau simple moving average itu kayak gini loh, simple moving average 10 tambah 20 tambah 30 bagi 3. Nah, ini kan simple kan? Nah, ya di bobotnya sama semua berarti berapa? 30 tambah 60. Nah, 20 rata-ratanya. Ini namanya moving average, simple moving average, SMA atau MA aja sama aja. Nah, kalau eksponensial itu beda. Pergerakan harga penutupan kemarin itu bobotnya lebih besar dibandingkan setahun yang lalu. Jadi makin lama harga saham itu bobotnya makin kecil. Jadi ambil contoh misalnya gini. Ya 10 tambah 20 tambah 30. Nah, ini EMA ya. EMA 3 lah ya, SMA 3, EMA 3 misalnya. Maka di sini kan ini mungkin bobotnya 50%, yang ini bobotnya 30%, yang ini bobotnya 20%. Nah, sehingga ini mungkin 2 plus 6 plus 15. Berapa nih? 21. Nah, jadinya 23 EMA-nya. Gitu. Jadi bedanya ada di perhitungan bobotnya. Exponential moving average, semakin dekat harganya, semakin yang kemarin, itu bobotnya makin besar. Makin jauh datanya, bobotnya makin kecil. Makanya kenapa kita pakai exponential moving average. Karena logikanya gini, kalau kemarin sahamnya ARA naik 20%, hari ini pasti Anda mikir, beli nggak ya? Beli nggak ya? Beli nggak ya? Mikir kan? Mempengaruhi emosi Anda. Tapi kalau setahun yang lalu naik 20%, Anda nggak mikir. Anda hari ini nggak mikir, aduh setahun yang lalu udah 20% nih. Hari ini beli nggak ya? Beli nggak ya? Nggak kan?
Nah, itulah kenapa kita pakai exponential moving average. Karena menurut kita, pergerakan harga kemarin akan mempengaruhi emosi pasar hari ini. Gitu. Sehingga bobotnya layaknya lebih besar. Gitu. Apakah setiap saham sudah punya garis EMA-nya? Tergantung Pak Joel. Berapa candle yang sudah dibentuk gitu. Tapi kalau sahamnya udah lama pasti udah ada. Kalau minimal udah ada setahun pasti udah ada EMA-nya. Ya. Kalau minimal sebulan udah ada EMA 20. Minimal 3 bulan udah ada EMA 50. Gitu. Untuk posisi uptrend, posisi garis EMA 200 harus di bawah candle ya coach. Yes. Yes. Tapi balik lagi ya, tidak harus persis kayak ini kan, kayak yang contoh yang di sini nih. Yang di sini kan di bawah candle, tapi nggak jadi. Ya, jadi nggak harus persis di bawah garis. Jadi kita sebut aja area, area sekitaran. Kotaknya 12, satu kotak 1 bulan, coach. Ya, ini satu kotak 1 bulan. Satu kotak 1 bulan. Betul. Harga kan sudah lewat EMA 200. Jadi selama EMA 20-50 masih di atas, masih tetap strong uptrend. No, sudah nggak strong uptrend. Itu bahkan kita sudah bisa bilang itu sudah tren jangka pendek downtrend. Maka langkah selanjutnya adalah kita akan pantau apakah dia akan kuat, artinya mantul naik lagi, atau dia akan terus turun. Ya, sampai EMA 20 dan EMA 50 juga ikut turun. Jadi biasanya kalau udah di bawah EMA 200 kita udah mantau tuh, udah mantau. Karena kan kita nggak tahu bakal terus turun atau bakal naik. Kita nggak nebak-nebak. Kita menunggu konfirmasi pergerakan harga gitu. Berarti saham yang baru IPO belum ada EMA-nya ya, karena baru OTW membentuk tren dan belum bisa dianalisa ya, Coach. Betul, betul banget. Ya, saham IPO itu spekulatif trading, teman-teman. Kita nggak main EMA-EMA kayak gini, nggak ada. Spekulatif trading. Tuh. Berarti lebih presisi pakai EMA daripada MA ya, Coach? Tidak juga, karena market itu kan probabilitas. Jadi sometimes harganya mantul di EMA, sometimes harganya mantul di SMA. Ya, cuman kalau saya pribadi akan lebih sering pakai EMA. Biasanya, terutama di Indonesia, lebih banyak mantulnya di EMA-nya. Gitu. Posisi candlestick koreksi itu maksudnya seperti apa, Coach? Harganya turun. Ya, koreksi itu harganya turun. Ya. Coach Ferdi, apakah EMA ini selalu muncul dalam suatu chart saham yang sudah bertahun-tahun atau kita harus munculkan? Kalau harus kita munculkan gimana caranya? Yang ini. Nih, moving average EMA 3 line. Nah, yang ini. Ting ting. Harus dimunculkan. Kalau EMA-nya bersilangan, apakah ada maksudnya coach? Maksudnya bagaimana baca kondisinya? Ada. Ada. Kalau EMA bersilangan ada maksudnya. Jadi ada yang namanya, Anda lihat, ini EMA 20, biru ini 50, yang ini 200. Kalau yang kecil, motong ke bawah, EMA yang besar, ya, motong ke bawah yang besar, ini kita sebutkan namanya dead cross. Wah, takut banget namanya, seram kali, ya. Artinya apa? Siap-siap sahamnya downtrend. Ya, karena EMA 20 motong 50, berarti ini downtrend jangka pendek. Kalau tiba-tiba dia motong ke bawah ini EMA 50, yang garis EMA 50 motong ke bawah garis EMA 200, dead cross, siap-siap dead cross, perubahan tren jangka panjang. Ya. Tapi kalau terjadi kebalikannya, EMA kecil motong ke atas EMA besar, ya, itu kita sebut namanya golden cross. Nah, berarti perubahan arah dari downtrend menjadi uptrend gitu. Jadi dead cross perubahan arah dari uptrend ke downtrend, golden cross perubahan arah dari downtrend ke uptrend. Itu bedanya. Kalau sahamnya pernah suspend gimana emanya? Emanya akan terus lanjut. Ya, ngikutin ngikutin candlenya gitu. Coach, bukannya biasa beli saham IPO pasti cuan jika launching langsung jual? Tidak. Tidak, tidak selalu.
Mungkin Bu Jenny karena sering dengar orang cuan ya beli saham IPO cuan ya. Biasanya ya kalau cuan mereka umbar-umbar, kalau rugi kan mereka diem-diem. Banyak juga saham IPO yang begitu launching ya harganya anjlok ya. Tahun tahun kemarin kayaknya. Tahun kemarin itu kayaknya udah 7 60 saya lupa angkanya statistiknya ada dikeluarkan oleh bursa kita. 60% saham yang IPO itu anjlok di hari pertama perdagangan. 60%. Ya, yang naik cuma 40. Oke, kalau saya nggak salah ingat, saya lupa angkanya, angka persisnya. Sampai kapan kita harus menunggu harganya, coach? Kalau kita sudah beli dan turun terus, kapan kita harus memutuskan untuk cut loss? Nah, itu keputusan itu seharusnya sudah dilakukan sebelum beli sahamnya, Pak Sam. Jadi sebelum saya beli saham, saya tuh sudah harus putuskan, ya, kode emitennya apa, beli di harga berapa, jual atau cut loss, ya, cut loss di harga berapa, belinya berapa banyak sahamnya. Ini informasi yang harus saya sudah punya sebelum saya beli sahamnya. Jadi ketika saya mau beli, saya tinggal eksekusi. Ketika harganya di 1000 misalnya, udah saya tinggal beli. Ketika harga turun ke 900, saya langsung cut loss. Berapa jumlah sahamnya misalnya 100 lot gitu. Kodenya misalnya apa gitu. Jadi ini harusnya ini sudah ada di trading plan gitu. Jadi ngik sudah jadi sebelum saya beli saham, harusnya saya sudah punya angka cut loss gitu, Pak Sam. Yang benar gitu. Jadi ketika harganya turun sesuai trading plan saya akan jual. Disiplin trading gitu. Sama kayak trading view ya coach. Yes, trading view itu lebih advance. Kalau saya jelaskan trading view di sini mungkin banyak yang newbie yang bingung. Kalau ini kan statis. Trading view kan gerak-gerak. Nah, tipe grafik line kayaknya lebih mudah bacanya ya. Grafik line cuman punya satu informasi, yaitu harga penutupan. Sementara kita butuh 4 informasi. Harga pembukaan, harga penutupan, harga terendah, dan harga tertinggi. Nah, ini cuman ada di candle atau di bar. Nah, cuman kalau bar bacanya garis-garis susah. Candle lebih enak. Menentukan BBP dan TP ada kaitannya dengan materi malam ini nggak coach? Nggak ada. Itu investasi. Itu invest. Ya, di dalam trading nggak ada BBP dan TP. Nggak ada. Itu invest. Coach, untuk volume itu kan ada garis rata-rata. Itu di setting berapa hari? 20, 50, atau 100? Kalau yang ini, contoh ini di setting 50. EMA 50. Apakah dari EMA kita bisa tentukan harga beli dan cut loss? Bisa, Pak Benny, bisa. Ya. Jadi EMA ini juga kadang orang suka pakai menjadi support atau resisten. Ya, support resisten. Nah, ada orang yang mempunyai strategi beli ketika dia mantul di support, eh ya, mantul di support dan jual ketika dia breakdown support. Nah, jadi tuh kalau strategi Anda seperti itu, maka bisa. Ya, cuman hari ini kita nggak bicara strategi, nggak bicara setup. Hari ini bicara memahami indikator dulu supaya nanti strategi apapun Anda pakai, Anda paham apa yang Anda baca. Ya, ini tuh kayak belajar ABC. A, B, C, D, E, F, G. Nah, besok teman-teman belajar bikin kata-katanya. Nah, Anda mau pakai kata-katanya dalam bentuk bahasa Inggris, bahasa Indonesia, kan beda tuh. Ya, bahasa Jerman, wordnya sama A, B, C, D, tapi susunannya membentuk katanya beda sesuai dengan pilihan bahasa yang Anda pakai. Sama, besok Anda mau tradingnya pakai strategi apa, beda cara pakainya. Tapi cara bacanya sama. Gitu. BBCA belum golden cross ya, masih dead cross. Coach mana yang support, mana yang resisten. Oke. Support dan resisten. Support itu di bawah. Ya, dia mensupport lantai. Ya. Resisten itu di atas, atap. Nah, jadi support itu di bawah, resisten itu di atas. Jadi kalau EMA di bawah, dia jadi support. Kalau EMA di atas, dia jadi resisten. Itu. Penjelasan ulang tentang grafik volume ya, Coach. Grafik volume. Oh, grafik volume ini nih. Ya. Oh, ini adalah rata-rata 50 hari. Volume 50 hari terakhir.
Ya, volume grafik yang di volume ini adalah rata-rata 50 hari terakhir. Yang garis oranye ini. Tuh. Oke, saya lanjut ya. Terakhir ya, materi terakhir ya. Indikator terakhir, materi terakhir. Indikator terakhir ya adalah MACD. Nah, harga saham kalau teman-teman lihat tidak gerak lurus kan? Dia turun naik, turun naik, turun naik, turun naik. Jadi dia akan zigzag naik dan turun. Nah, jadi dia tidak pernah gerak lurus. Nah, berarti kita suka menggambarkan saham itu seperti bus metro mini. Bus metro mini itu tidak pernah ngebut terus. Sampai satu titik, bus metro mini akan apa? Akan berhenti. Ngapain? Nurunin penumpang. Ya, either dia nurunin penumpang atau supirnya mau istirahat. Nah, kalau teman-teman perhatikan, ya kayak ini nih, ngebut, weng, terus apa? Istirahat. Jalan lagi bentar, istirahat lagi. Ngebut lagi, istirahat lagi. Ngebut lagi, istirahat lagi. Dan seterusnya, ngebut lagi, istirahat lagi. Nah, jadi momen yang paling aman untuk naik Metro Mini ketika dia lagi ngebut atau ketika dia lagi ngetem, atau lagi nurunin penumpang. Mana yang momen-momen paling aman buat naik Metro Mini? Naik bus. Ini ada generasi Metro Mini nggak sih? Nah, jangan-jangan udah generasi apa tuh Metro Mini? Coach nggak tahu. Kopaja, oke masih kenal Kopaja, masih. Yes, ya. Jadi kita naik bus paling aman ketika dia lagi diem, lagi ngetem, lagi nurunin penumpang. Nah, ya, itu yang paling aman. Bener ya? Nah, kita bisa tahu saham ini sedang lari atau sedang istirahat lewat yang namanya MACD. Nah, ketika Anda keluarin lewat indikator MACD ini, yang warna biru ini, maka akan muncul garis yang seperti ini. Nah, ya. Nah, kalau garisnya bergerak naik, menjauhi nol, ini nol ya, ini garis nol ini, menjauhi nol, maka apa yang terjadi? Anda lihat gambar atasnya, ya, menjauhi nol. Busnya lari, sahamnya lari. Tapi ketika ini udah mencapai puncaknya, ya, udah mencapai puncaknya ya, ketika dia mulai balik lagi mendekati nol, apa yang Anda lihat? Sahamnya sedang istirahat. Nah, kemudian dia naik lagi, lari lagi. Dia turun lagi mendekati nol, ya, sahamnya istirahat lagi gitu. Jadi, kita bisa menggunakan MACD ini untuk entry saham yang cenderung lebih aman. Yaitu kapan? Saat garis MACD-nya mendekati nol. Nah, itu aja. Sampai saat ini, itu aja versi yang paling gampangnya dulu ya. Nanti versi advance-nya malah tambah bingung. Kita sederhanain aja dulu. Anda cukup lihat garis warna birunya menjauhi nol atau mendekati nol. Nah, tapi hati-hati juga. Ya, karena apa? Kadang-kadang bablas dia. Tidur di pangkalan. Tambah dalam kan? Bablas dia. Tidur di pangkalan sampai ke bablas EMA 200. Bisa. Jadi kalau udah bablas, tungguin dia balik lagi ke nol. Ya, baru kita masuk lagi. Tunggu dia jalan lagi baru kita masuk. Kalau enggak kita nungguin abangnya tidur di pangkalan kelamaan. Nah, gitu ya. Jadi itulah MACD. Fungsinya untuk cari tahu saham ini sedang lari atau istirahat. Kalau dia menjauhi nol, sahamnya lari. Kalau dia mendekati nol, sahamnya istirahat. Tapi hati-hati, kalau bablas di bawah nol, supirnya tidur. Ya, tungguin dia bangun baru kita masuk lagi. Artinya ketika dia turun, tungguin dia balik ke atas nol lagi, baru kita masuk lagi. Nah, itu. Jadi itu teman-teman indikator-indikator yang basic yang perlu teman-teman kuasai. Satu, candlestick. Ingat, dua, volume. Tiga, EMA. Dan empat, MACD. Moving Average Convergence Divergence. Jadi jangan naik saat turun di bengkel. Iya jangan. Lama nanti nunggunya. Nunggu dia ngebenerin dulu, ngerokok dulu, ngopi dulu. Gitu.
Coach, kenapa settingan untuk MACD 1226 bukannya MACD 2050 seperti EMA atau volume? Ya, itu udah dari sononya. Udah dari sononya. Kita nggak utak-atik. Ini sudah dari sononya. Kita tidak utak-atik. Histogram di bawah garis MACD itu apa, Coach? Oh, ini cuman ini aja. Grafik jarak antara garis MACD sama garis sinyal. Abaikan dulu aja kalau ya. Kalau belum familiar dengan MACD, abaikan dulu aja. Ini cuman ya sebenarnya kita ngukur kekuatan momentum sih. Ngukur kekuatan momentum sebuah tren. Gitu. Bisa dipakai buat itu. Tapi abaikan aja, nanti teman-teman malah tambah bingung. Histogram di bawah udah. RSI artinya apa tuh di chart? Nggak ada, saya nggak ada muncul RSI di sini. Tapi kalau Anda pakai RSI, biasanya RSI kita pakai untuk, RSI itu kan singkatan dari Relative Strength Index. Jadi mencari saham-saham yang yang cenderung lebih kuat momentumnya dibandingkan keseluruhan saham di Indonesia, yaitu IHSG-nya kita. Itu. Jadi cari saham yang momentumnya sedang kuat. Itu RSI. Perpotongan di MACD, Coach, nggak harus di perpotongan. Pokoknya ya, kita cuma beli di angka nol. Enggak, ini kita nggak ada hubungannya beli dan jual. Ini kita cuma kasih tahu ya. Kalau MACD, makanya saya bilang hari ini kita belajar bacanya, bukan belajar keputusan belinya. Itu besok ya. Hari ini belajar bacanya. Kalau MACD menjauhi nol, sahamnya sedang lari. Kalau MACD mendekati nol, sahamnya sedang istirahat. Nah, prinsipnya beli yang paling aman ketika sahamnya sedang istirahat. Nah, cuman kapan persisnya? Materi besok gitu. Tiga chart itu dibaca bersamaan ya, atau bisa fokus newbie ke EMA dulu. Yes, kita munculin bersamaan. Makanya jadi satu gambar ini. Ya, satu gambar ini. Ya, akan dipakai semuanya, semua ini, tiga ini semuanya akan dipakai besok. Ya, jadi akan dipakai semua besok. Gitu. Coach MACD itu angka 1226 dan MACD EMA di 9 coach. Ya, betul. Dari sononya. Dari sononya. Pak Hans, teknikal menunjukkan tren post-mortem atau data history. Kalau mau lihat proyeksi, forecast, misal estimasi harga hari berikutnya setelah closing hari ini, ada metodenya? Tidak. Metodenya adalah apa yang kita pelajari hari ini. Ya, prinsipnya gini. Harga saham terbentuk dari supply dan demand. Penjual dan pembeli. Ya. Kalau banyak yang mau beli, maka harganya kecenderungannya akan naik. Kalau banyak yang mau jual, harganya cenderung akan turun. Berarti apa? Saya sedang mencari saham yang kecenderungannya banyak pembelinya. Nah, gimana caranya? Nah, berarti saya cari saham-saham yang sedang uptrend. Satu, uptrend. Ya. Saya cari apa lagi? Ya, uptrendnya di mana nih? Major trend, minor trend, atau secondary trend. Nah, terus saya akan baca berita, ada nggak ini yang kemungkinan bisa bikin dia uptrend lebih panjang. Nah, saya akan lihat ini nanti nih, buat cari uptrend. Buat cari uptrend, saya akan lihat candlestick-nya. Saya akan lihat volumenya. Saya akan lihat MA-nya. Dan kemudian ya, saya akan cari MACD-nya untuk masuk ya saat sahamnya sedang istirahat. Kalau mau mainnya di istirahat ya. Tapi kalau mau mainnya di sahamnya sedang ngebut juga boleh. Kan ada juga orang yang lebih suka agresif kan. Sahamnya lagi ngebut, biar dia nungguin nggak lama, dikejar sama dia. Ada juga. Namanya momentum trading. Biasa scalper, day trader suka momentum trading kayak gitu. Ada juga. Jadi gitu kesimpulannya. Jadi kalau Pak siapa tadi? Pak Hans mau mencoba untuk memproyeksikan kira-kira saham ini bakal naik atau bakal turun, ini gitu patokannya. Tapi kalau bicara persisnya, we never know. Kayak misalnya, weh mendung nih, bakal hujan nih. Ditungguin seharian gak hujan-hujan. Bisa aja kan? Bisa aja. Tapi seringnya hujan. Gitu. Oke, Pak Yoga, makasih coach sudah sabar menjawab. Dengan senang hati Pak Yoga. Perbedaan garis MACD biru dan merah apa coach? Biru itu garis MACD, merah itu garis sinyal. Garis sinyal itu membantu untuk menentukan arah tren. Itu aja.
Kalau habis istirahat kan bisa turun lagi ya coach, belum tentu naik. Bisa. Kayak ini nih contohnya nih. Ya, habis istirahat tidur dia bablas. Bisa. Grafik ini yang buat BEI, grafik ini yang buat aplikasi masing-masing. Ya, nah, tergantung Anda pakai softwarenya, aplikasinya apa, gitu. MACD mendekati nol saat posisi di bawah garis, jadi garis biru naik di bawah garis. Oh, di sini. Ya, di bawah garis nol ya. Artinya saham sedang lari juga ya, coach, bukan istirahat. Ya, sahamnya sedang mulai belum lari lah ya. Kita sebut ngulet dulu ya, bangun tidur. Wah, bangun tidur. Nah, begitu udah bangun tidur dan di atas nol baru dia lari. Gitu. Yang jelas udah bangun dari istirahatnya. Coach, bigcharts.com tidak ada negara Indonesia walaupun sudah diketik ID.2 BBRI. Ada kok. Ada. Ada. Ada sama Indonesia. ID.2 BBRI. Muncul di saya. Ada. Oh, muncul. Muncul. Ada. Bisa. Malam coach, dengan perhatikan 4 indikator di atas, berapa persen rata-rata possibility hit rasionya? Ini kita nggak bicara beli dan jual, Pak Nando. Ini baru cara baca. Nah, hit rasio akan tergantung Anda belinya pakai strategi apa. Nah, mungkin sekarang kita masuk ke strategi dulu ya. Nah, saya akan jelaskan tentang strategi. Ya, materi terakhir. Nah, jadi mungkin banyak Anda yang masih terlihat dari pertanyaan-pertanyaannya masih benar-benar baru, ya, masih benar-benar baru. Berarti kebanyakan dari Anda itu masih terekspos dengan trading yang mungkin dipopulerkan di luar sana itu adalah scalper atau day trader yang 3% jual, 5% jual. Pokoknya beli pagi, jual sore, ya, atau beli sekarang berapa menit lagi jual. Mungkin. Biasanya karena dulu saya awal-awal saya tereksposnya di situ biasanya kalau nonton YouTube, nonton Instagram, eh, apa informasi dari sekuritas rata-rata tuh day trading. Ya, saya nggak tahu sekarang. Ya. Nah, jadi sebenarnya di luar sana trader itu ada banyak tipe, ada banyak strategi. Saya kategorikan menjadi 3 kategori besar, yaitu day trader, ya day trader, swing trader, dan position trader. Kita di HBC kita punya tiga-tiganya. Kita punya 3 setup strategi trading ini. Sehingga jadi member-member yang mau explore silahkan. Gitu. Nah, day trader ini adalah orang yang ngambil cuan dari kenaikan harga yang cepat gitu, kenaikan harga yang cepat gitu. Makanya biasanya dia 3-5% udah jualan, udah cuan. Dan sahamnya megangnya nggak lama-lama, bisa hitungan menit, bisa hitungan jam, atau paling lama biasanya 1 hari. Ya, 1 hari udah jual. Gitu. Jadi saham yang lagi, spike, ya, lagi cepat gitu. Pokoknya ambil cepat. Ya, lagi naik ambil cepat. Gitu. Ini yang saya bilang nih. Bus Metro Mini lagi lari, dia kejar sama dia. Nah, karena dia memang nggak mau lama-lama. Nah, ada yang kedua, swing trading. Nah, dia memanfaatkan harga saham yang zigzag itu naik dan turun. Nah, biasanya dari posisi bawah ke atas ini, itu range-nya sekitar 10-15%. Dan dari bawah ke atas ini, dia beli di bawah, jual di atas, beli di bawah, jual di atas, gitu-gitu aja dia mainnya. Ya, walaupun prakteknya tidak seindah teorinya. Ya. Nah, jadi dia kurang lebih 10-15% dan dari jarak dari sini ke sini, itu kurang lebih harian, sometimes bisa nyampe mingguan. Nah, ini disebut swing trading. Nah, yang ketiga itu position trader atau trend trader. Karena kalau ketika dia zigzag-zigzag seperti ini, sampai satu titik ketika terjadi momentumnya, dia bisa langsung breakout yang kita sebut, dobrak. Ya, langsung naik ke atas. Wah, gitu ya. Nah, uptrend. Sehingga the sky is the limit. Limitnya nggak terbatas. Nah, kenaikan ini, zigzag kenaikan ini, itu bisa makan waktu mingguan sampai bulanan. Sehingga cuannya itu bisa di atas 20%. Bisa sampai 100% kadang. Kenapa? Karena kan dia selama trennya masih naik, kita masih terus pegang. Memang dekat-dekat mirip-mirip kayak invest, cuman invest kan benar-benar long term ya, di atas 1 tahun. Yang ini nggak nyampe 1 tahun lah, bulanan.
Sampai trennya patah baru dia jualan gitu. Nah, jadi beda-beda, teman-teman. Nah, setiap ini memiliki setup, yaitu kriteria beli dan kriteria jual beda-beda. Nah, materi tadi belajar mengajarkan kita untuk cara baca indikatornya. Nah, setelah saya baca indikatornya dan saya memahami kondisi pasarnya, itu kata kuncinya, memahami kondisi pasarnya, maka keputusan berikutnya, saya mau tradingkan dengan gaya apa? Day trader, swing trader, atau position trader. Karena pintu masuknya beda-beda. Nah, besok teman-teman akan belajar setup untuk position trader besok. Ya, karena ini yang paling santai, newbie friendly, cuannya juga bisa gede banget gitu. Jadi besok ya. Jadi pakai indikator tadi untuk kapan beli, kapan jual. Nah, ini position trader. Paling high risk yang mana? Tentu day trader, main cepat. Ya, di mana-mana main cepat, skateboard, eh, roller coaster, apalagi racing, nah, udah F1 pasti lah yang paling risiko, paling high risk, udah jelas. Tapi kenyataannya market mengedukasi Anda untuk menjadi seorang day trader. Percayalah, pasti Anda kalau yang ikut sekuritas setiap hari Anda dikasih saham day trader. Hari ini perkirakan saham-saham ini yang bisa ditradingkan. Besok muncul lagi hari ini saham ini. Kenapa? Karena mereka jualannya di situ. Kalau Anda banyak transaksi, mereka dapat fee-nya banyak. Position trading, fee-nya paling kecil. Ya, sekuritas paling nggak suka position trader. Fee mereka paling kecil. Karena kita nggak banyak keluar masuk. Begitu masuk, firm, kita tunggu cuan besar, baru ngambil. Tuh, makanya kenapa yang paling populer adalah day trader. Duitnya di situ. Bukan duit trader ya, duit sekuritas. Tuh. Ya, apakah ada perkumpulan offline HBC di kota lain selain Jakarta? Jawabannya tidak ada. Ya, dulu kita pernah bikin di Surabaya, tapi lama-lama sepi, ongkosnya malah mahal, jadi kita fokus di Jakarta aja dulu. Coach, misal MACD Golden Cross, kenapa trennya ada yang turun di bulan-bulan tertentu? Ya, itu kan kita cuma bilang sahamnya sedang lari atau istirahat. Kadang pun lagi istirahat, kalau lagi Golden Cross, ya kita harus lihat posisi Golden Cross-nya di mana gitu kan. Lagi lari pun kan juga nggak lari lurus. Lagi lari kan juga akan ada zigzag. Tadi udah bilang, harga saham tidak pernah gerak lurus. Tuh, gitu apa nih? Big chart ini gretongan atau langganan? Gratis, gretong, gretong, gretong. Lebih baik pakai big chart atau trading view. Kalau sudah bisa pakai trading view boleh, tapi kalau baru mulai, coba aja big chart dulu. Saat potensi loss, apalagi kelamaan, bikin gugup aja. Yes, makanya disiplin, protect. Nyentuh angka cut loss, disiplin cut loss. Trennya saat patah itu tahunya gimana coach saat jadi position trader? Em, Saat nanti dia break, saat ketika harga sahamnya turun, tembus EMA 20 atau EMA 50. Tergantung di trading plan awal. Ya, 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 betul juga. Ini yang ngomongin sekuritas tadi ya. Coach, artinya sebelum position trader kita analisa dulu VAR dan alokasi lalu ke chart barusan ya, baru masuk beli ya. Justru chart dulu. Dari chart itu kan kita baru dapat nanti menentukan, oh saya mau beli di harga sekian, jual di harga sekian. Jadi karena posisi beli dan jual nanti mengikuti chart, mengikuti kondisi dari keempat indikator ini. Kok nggak gerak? Nah, dari keempat indikator ini, nanti akan ada kriterianya besok. Kalau indikator kayak apa sih yang kita beli? Jadi kita mulai dari chart, habis itu bikin trading plan. Coach, bila kebanyakan pelaku pasar memilih position trader berpotensi menyebabkan market sepi, Coach. Em, Nggak juga, karena kalau orangnya banyak, ya kalau orangnya banyak, kan pasti kan ada yang saya nggak beli, ada orang lain yang beli, ada orang lain yang beli, kan kalau terjadi tergantung pelaku pasarnya banyak atau enggak. Yes, thank you Pak Ivan. Selamat taraweh. Thank you Pak Fendi. Semoga ke depan banyak member HBC sukses di kota besar lainnya. Yes.
Thank you. Thank you Bu Jenny. Pak Edgar, sebelum open kita perlu analisa chart baru lakukan VAR. Yes, betul sekali. So, itu ya materi hari ini ya. Jadi, secara prinsip kita di HBC lebih suka menerapkan yang namanya trend trading. Jadi kita trend mengikuti trading yang ada di saham. Masalahnya di Indonesia kita tidak bisa short selling, kita cuma bisa buy and sell. Jadi kita carilah saham-saham yang sedang uptrend. Kalau di US, kebetulan kita juga trading di US, kita bisa short selling. Kalau sahamnya lagi turun. Nah, jadi kenapa kita trend trading? Karena ya trend following probabilitas berhasilnya yang paling besar. Dan kenaikan harga saham terbesar terjadi dalam kondisi uptrend. Oke, gitu. Thank you teman-teman semua. Mudah-mudahan materi hari ini bermanfaat buat teman-teman. Jadi hari ini kita baru belajar baca. Jadi harapannya Anda sudah bisa baca, ya. Belum beli jual, baru bisa baca. Ya, step by step, step by step. Nanti besok akan dibantu Coach Johan untuk setup position tradingnya. Oke, terima kasih teman-teman ya, yang teman-teman yang beragama Muslim, selamat mengikuti taraweh. Oke, sampai ketemu lagi. Bye bye semuanya.